Nih Pan, lu kan disuruh ngisi customer name nih. Kan kalau customer name ini kan datanya ada di master data. Nah kalau lu kan mau ngisi customer name ini kan misalnya customer code ini kan CG ini customer name nya siapa gitu kan. Nah artinya kan lo harus ngeliat ke master data gitu. Nah di sini kan ada ini. Nah kalau customer kota CG berarti customer name-nya Good kan gitu. Nah, apa namanya? Artinya kan lo harus nulis ini nih, customer name ini nih. Nah, kalau bisa nggak kalau misalnya ini gua copy terus habis itu gua apa namanya? Gua copy terus gua paste aja di sini customer name gitu. Bisa, cuma yang jadi pertanyaan cuma ya nanti kan ketika lo copy di sini kan nggak ada rumusnya gitu kan, yang dilihat itu kan lu bisa atau enggak pakai rumusnya gitu, rumus Excel ini. Nah berarti apa namanya, takutnya juga selain itu di sininya udah diacak, jadi urutannya nggak sama sama yang di master data gitu. Jadi bisa jadi ini yang tadinya misalnya AA ini ada di nomor 7 gitu, nah tahu-tahu udah diacak lagi jadi nih. Nah sedangkan kalau lo pakai rumus ini jadinya lo ke master data ini tinggal apa namanya, lo tinggal jadi udah ke rumus gitu. Jadi, nah kalau misalnya di sini customer code-nya CG, walaupun dia ditaruh di nomor 5 ketika di VLOOKUP ya, ini kan vertical lookup ya. Jadi pakai rumus vertical lookup. Nah, lo taruh samping ini, walaupun dia misalnya kalau kalau SO ini ada di nomor 5, nomor sekian gitu. Nah, ntar kalau misalnya dia di samping udah diacak, tetap aja SO ini dia kalau nge-lookup dia jadinya SO di sini gitu. Nah sekarang gimana caranya nih customer name nih? Nah ini kan customer name ini kan lo mau ngikutin dari customer code nih. Ini kan CG, nama customer name nya siapa? Nah berarti kan ketika lo mau nge-lookup ya, nge-lookup itu kan ngelihat ya, VLOOKUP vertikal nih terus lookup nih. Nah berarti lo ketik rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, lo kan mau ngeliat yang ada di sini nih. Nah, ini kan dia kolomnya ini kan kolom F keempat kan. Nah, betul terus ini F. Nah, terus habis itu koma. Nah, ini kan udah nih yang mau lo kalau apa yang lo mau lihat ini kan F4 ini nih. Nanti di F4 ini nanti kalau customer name itu siapa. Nah, berarti lo ke master data. Nah, lo blok nih semuanya nih. Nah kalau misalnya CG itu apa, nah jadi dia udah ada keterangan kalau misalnya CG apa, kalau SO apa, kalau AA apa gitu kan. Nah gitu, jadi lo blok nih yang mau lo lihat dari customer code sama customer name nya. Nah terus habis itu lo pencet F4 pan, F4 di keyboard. Nah gitu. Nah F4 ini dia buat kunci gitu. F4 ini dia buat kunci biar nggak acak-acakan. Nah ini tuh dari sononya, pokoknya lo ketika lo ngeblok ini nih apa yang mau lo lihat langsung ketik F4. Nah ntar dia bakal ngerumus gini nih, jadi ada tanda seru, ada dolarnya gitu. Nah jadi lo pokoknya kalau lo mau ngeblok ini lo pencet F4 gitu. Nah baru setelah itu lo pencet koma. Nah, ini koma ini beda-beda. Ada yang koma, ada yang titik koma. Kalau misalnya komputer lo pengaturannya bahasa Indonesia, itu pakai koma. Kalau komputer lo pakai pengaturannya bahasa Inggris, itu lo pakai titik koma gitu kan. Ini gue pakai bahasa Indonesia, jadi gue pakai koma gitu. Nah, habis itu apalagi? Nah, kan gue mau ngeliat ini nih, customer name sama customer code sama customer name. Tadi kan ini udah goblok nih. Jadi kan ada dua ini kan. Nah, sedangkan nama gue ini kan kolom kedua ini satu, ini dua gitu. Nah berarti ini gue mencetnya apa, ketik dua. Nah terus habis itu ini kan udah dua. Nah gue pencet koma lagi. Nah habis itu, nah ini kan di sini udah rumus terakhir nih. Rumus terakhir itu ini maksudnya kayak rumus penutup gitu. Nah ini kan ada true atau false gitu kan. Nah ini pencet aja 0 terus tutup kurung. Nah enter aja. Oh dia langsung ini kan, langsung ada keterangan kan kalau CG ini clear gitu kan. Nah kalau lo udah punya ngerumus atas ini, nah ini kan artinya atasnya udah ngerumus gini kan, VLOOKUP gini kan. Nah ini yang bakal dilihat sama
user lo, pak, nanti atasan lo gitu, kalau ternyata lo bisa gitu pakai rumus ini gitu kan. Nah lo nggak perlu ngetik lagi ulang kalau misalnya dia sama ini. Nah lo tinggal ini aja, lo pencet ini, lo samain aja rumusnya. Nah ini kalau dia udah berubah panah jadi kayak gini, tinggal lo tarik tuh gitu. Nah ini dia udah nge-lookup semua gitu, jadi lo nyamain nama rumus atas gitu, jadi lo tarik itu kalau di Excel gitu. Nah ini juga sama nih, lo mau ini kan, lo mau kan kalau misalnya product name ini kategorinya apa gitu kan. Kalau customer code ini kategorinya apa gitu, customer code ACG, nah kategorinya apa gitu kan. Nah, berarti sama, tinggal VLOOKUP juga, cuman ini kan sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah ini kan adanya di customer code ada di F4 nih, masih sama. Nah baru nih lo pencet F4, ketik F4 koma. Nah lo ke master data lagi nih. Nah ini kan nih lo mau apa namanya, mau customer code kan. Nah customer code kan sampai product name ya di sini itu. Nah ini product name kan nih gitu kan. Lo mau tadi mau lihat ini ya, mau lihat kategori ya. Nah ini kan kategori nih, terus habis itu karena gue blok ininya sampai 6 ya gini, jadi ini gue hitung nih kolom 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah berarti di sini enggak, sorry, lupa. Nah ini jangan lupa nih, ketika lo udah blok ini, lo pencet F4 buat ngunci ini nih. Nah ini jangan sampai lupa nih, ketika lo udah ngeblok lo pencet F4 buat ngunci biar dia nggak kabur, pokoknya harus gitu. Nah habis itu lo koma, terus tadi kan ini kolom kelima ya, tadi ya udah dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu 5. Terus habis itu koma, nah ini penutup 0, terus tutup kurung. Nah enter. Oh udah kan, furniture ada kan di sini. Nah udah tinggal lu ini lagi, tinggal lu tarik lagi. Nah ada kan semua udah. Nah ini juga sama nih, lo kan mau ngisi sales nih. Nah sales ini kan lo mau ngeliat juga nih, kalau cuma kan karena gue ngeliat ini dari product name nya itu apa, terus sales penjualan itu berapa. Nah berarti gue bukan dari F4 lagi kan. Kalau F4 itu kan tadi gue dari customer code nya apa, terus customer name nya siapa, terus habis itu kategorinya apa. Nah kalau ini kan gue mau ngeliat sales dari product name itu berapa gitu kan. Nah berarti gue ngelookupnya dari kolom ini nih, kolom product name, bukan dari kolom customer code lagi. Jadi gue sini sama dengan VLOOKUP. Nah ini kan adanya kan kolomnya di kolom J4 ya. Nah ini kan J plus yang keempat kan, berarti kan gue J4 koma, ini gue ke master data lagi ya. Ini nih kan, ini product name berapa, terus habis itu salesnya berapa gitu kan. Nah ini gue blok lagi segini. Nah gue ketik F4 lagi, jangan lupa. Nah gitu, terus habis itu koma. Nah ini kan kolom 1, kolom 2 gitu kan. Nah, yang mau gue kan yang kedua ini kan. Nah berarti 2, 0 nih penutup. Nah, habis itu tutup kurung, enter. Udah ada. Habis itu udah samain rumusnya, di copy, ditarik ini, udah ada. Nah ini next, lo kan mau ngitung profit ya. Profit itu kan keuntungan. Nah gimana cara lo ngitung keuntungan nih hasil penjualan ini nih. Nah ini kan lo pertama ketik sama dengan, ini juga agak susah nih, gue nggak tahu nih cara ngitung keuntungan nih. Gue sampai nanya ke finance di perusahaan gue nih, di PT gue. Nah, cara ngitung keuntungan tuh gini. Jadi ini nih penjualan sales ya, ada 260 yang terjual. Nah habis itu dikali itu bintang di keyboard. Nah bintang, nah berarti penjualan dikali ini nih kuantitasnya kan 2. Nah habis itu tutup kurung,
Nah baru dikurang, jadi penjualan lo berapa baru dikurang yang udah penjualan yang dikurang yang dikali sama diskon gitu. Ini jadi kurang minus kurang buka kurung, terus habis itu gua ini lagi sales lagi kali quantity terus habis itu dikali lagi ya. Nah ini kan diskon nih, baru nih gua kurangin nama yang udah di diskonnya, harga penjualannya nih, profitnya nih, keuntungannya nih. Nah gitu, baru tutup kurung. Nah sini tuh, jadi profit gua sini 523. Udah samain rumusnya, nggak tarik, udah gitu. Ini kan selanjutnya total quantity untuk region sama dengan short kan. Nah ini kan region, terus habis itu ini quantity. Nah ini quantity, total quantity yang untuk region yang sama dengan short kan. Nah yang short ini kan quantity-nya total berapa gitu kan. Sebenarnya kalau kita main filter ya, ini kan tinggal diklik yang root yang 3 ini, diklik, terus habis itu kita pakai filter nih sini, filter, makanya ini udah ke filter. Nah terus kalau misalnya kita cuma mau yang short aja kan, ini tinggal yang central sama west hilangin kan, adanya yang short doang kan. Nah ini short doang, terus habis itu quantity berapa, quantity-nya kan sebenarnya kalau dijumlah udah ada nih 15 gitu kan, samanya 15, tapi kan karena disuruh pakai rumus ya udah, ini kita filter, kita hilangin. Ini kita pakai rumus sum if. Sum itu kan jumlah, if itu kan jika, berarti sum if sekarang tanya kan ini region dulu ya, ini regionnya kita blok, kita kunci lagi F4 koma, terus habis itu kita mau yang short ya, koma. Nah habis itu kita blok lagi nih kuantitinya. Nah kunci lagi F4, nah tutup kurung, udah sama 15. Nah ini juga nih total quantity yang tidak sama dengan 20%. Kan sebenarnya kalau di main filter kan kita tinggal, berarti kan yang selain 20% dihilangin, berarti yang 20% aja dihilangin kan. Nah 20% dihilangin, terus total quantity berapa? Di sini kan total quantity ketahuan 42 ya. Nah cuma kan di sini kita harus pakai rumus, ya udah, filternya di clear dulu, dihilangin, terus ini jadinya sama dengan sum if total ini ya, diskon yang nggak sama quantity. Nah ini diskon berapa di blok, terus kunci F4 koma dalam petik ya, yang kurang dari 20%. Nah ini 20% petik. Nah habis itu kita blok lagi kuantitinya, koma dulu ya, koma quantity. Nah F4 lagi kunci, terus habis itu kan ini ditambah sum if lagi, sum if buka kurung lagi. Nah ini diskon lagi F4 terus koma, lebih tadi kan lebih kecil, sekarang lebih besar dari 20%. 20%. Terus koma, habis itu ini salah ya, petiknya di luar ini. Nah gitu. Nah terus habis itu ini F4 tutup kurung ya 2 kali, soalnya kan sum if-nya 2 kali di sini, enter. Nah ini kan 42 ini ya, kita ubah persentasenya. Nah jadi ke general sama kan 42.
kan total quantity order 2015 sama 2016. Kalau main filter kan berarti selain 2015 sama 2016 tinggal dihilangin. Oh, terus kan kuantitinya udah ketahuan 25 di sini. Cuma kan karena disuruh pakai rumus ya, jadi kita pakai rumus sum if sama dengan sum if. Terus ini ya tahunnya dulu, kunci, koma, dalam petik 2015, koma, quantity F4, terus habis itu tutup kurung, tambah sum if terus ini F4, koma, dalam petik 2016, koma, quantity F4 kurung. Nah kan 25 sama. Terakhir bikin pivot table gampang. Ini tinggal kita blok aja semua, karena rangkuman ya disuruh pivot table. Nah terus habis itu insert pivot table from table range. Nah terus habis itu locationnya kita tinggal milih locationnya, ini kan existing ya, jangan yang new. Kalau new nambah buat di sini. Terus existing di sini mau bikin pivot table-nya gitu. Oke. Nah terus kan ini kan rangkuman ya, paling kita kalau rangkuman kan kita nama customer dulu ya kan. Nah ini nama customer. Terus habis itu kan ini kalau value itu jumlah ya. Nah ini kita mau jumlah penjualan, nah segini. Terus habis itu jumlah penjualan, jumlah quantity. Nah kan itu biasanya quantity dulu baru penjualan. Nah habis itu baru jumlah profit. Nah udah jadi pivot table. Nah ini kan di sini suruh ngisi kolom diskon dengan ketentuan jika total belanja lebih dari 40.000 dapat diskon 15%. Kalau total belanjanya lebih dari 20.000 dapat diskonnya 10%. Ya sebenarnya kan di sini bisa aja ya kita nulis satu-satu gitu. Kalau 50.000 kan berarti di atas 40, berarti terus 15 gitu kan. Terus kalau 25 berarti kan di atas 20 tapi di bawah 40, berarti kan 10 gitu ya. Cuma kan yang dicari atasan lo kan ini yang bisa rumus-rumus ini ya, sama jadi lama juga kan kalau nggak pakai rumus itu kan. Jadi pakai rumus segini, sama dengan if ya. If itu kan jika ya. If buka kurung. Nah ini nih total belanja ini kan berarti C4 ya. C4. Nah ini kan lebih besar dari 40.000. Nah berarti lebih besar dari 40.000 itu berarti gini, panah ini nih. Nah ini kan panah lebih kecil kan. Nah ini panah lebih besar. Nah ini yang mangapnya kalau yang mangap itu berarti lebih besar gitu. Nah kan kalau misalnya dia lebih dari 40.000 berarti diskonnya 15%. Nah ini kan berarti lebih besar dari C4 atau sama dengan ya, atau sama jadi lebih besar atau sama dengan 40.000 ya kan, lebih besar. Nah ini 40.000 nggak pakai koma ya, nggak pakai titik ya, jadi 4 aja. 40 1 2 3 40.000. Terus habis itu koma 15%. Ini pakai persen gitu. Nah terus kalau terus gimana namanya lagi kalau misalnya dia lebih dari 20.000 dapat diskonnya 10%. Nah berarti gini lagi, koma if jika. Nah ini kan karena dia if-nya 2 kali ya, jadi dia if-nya buka lagi.
karena dia 2 kali jadinya N. Dan jika dan, nah ini buka kurung lagi, C4, terus ini kan berarti kalau dia kurang dari 20.000 ya, kurang dari 20.000 berarti diskonnya 10%. Nah berarti kan lebih dari 20.000. Nah berarti dia sama lebih dari 20.000, 20, 1, 2, 3. Terus habis itu, nah ini tutup kurung dulu, tutup kurung, koma, 10%. Nah gitu. Nah ini udah selesai atau belum? Nah ini kan kita di sini masih ngeliat lagi ya. Ada kalau di bawah 40.000 berarti lihat lebih dari 40.000 berarti diskon 15%. Kalau lebih dari 20.000 diskonnya 10%. Nah kalau yang di bawah 20.000 gimana? Atau enggak yang pas 20.000? Nah dia dapat diskon apa enggak? Di sini kan kalau lebih ya, berarti kan kalau lebih dapat diskon. Kalau enggak lebih berarti enggak dapat diskon. Nah ada enggak yang di bawah 20.000? Ada. Nah cuman ada yang 15, ada yang 10 gitu. Ada juga yang pas 20.000. Nah berarti di sini berarti dia nggak dapat diskon kan. Nah berarti belum selesai. Terus jika if buka kurung lagi dan n buka kurung lagi C4 itu ini ya lebih kecil tuh, C4 yang runcingnya ya lebih kecil atau sama dengan ya, berarti kan lebih kecil atau sama dengan, nah ini lebih kecil atau sama dengan 20 tuh 23. Nah ini tutup kurung 0%. Nah gitu. Nah ini kan habis itu harusnya kan tutup kurung lagi ya, cuma ini kan karena ada if nya ada 3 kali, berarti kita tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3. Nah enter. Ini masih salah. Nah ini sebelum ini nih, setelah kurung lupa koma, enter. Nah 15%. Coba ya kita tarik ya, kita samain semua rumusnya. Nah kan kayak jadi yang di bawah 20.000 ini 15, yang di bawah 20.000 0%, 10.000 0%. Nah yang sama dengan 20.000 juga 0% gitu. Nah ini nih total harga nih, total harga kan gak ada instruksinya nih, ini pakai logika matematika ya, pelajaran kapan ya. Nah, terus habis itu kan jadi total harga ini kan total belanja dikurang total harga diskon gitu kan, cuma kita harus cari dulu nih harga diskonnya berapa. Tapi kalau di Excel langsung kita tulis aja semua. Jadi ini belanja, dia belanjanya 50.000 dikurang, nah dalam kurung diskonnya dulu berapa nih, 50.000 dikali bintang ya 15%, tutup kurung, enter. Udah, jadi dia belanja 50.000 dapat diskon 15%, 42.500. Udah samain rumusnya. Nah ini kan belanja 20.000 diskon 0% tetap 20.000. Nah ini nih, jika jumlah yang dibayarkan sama dengan total harga maka lunas, selain itu hutang. Jadi kan ini jumlah yang dibayar, nah 40.000, terus habis itu total harganya 42.500, berarti kan dia ngutang ya. Sebenarnya bisa aja nulis sini hutang, terus habis itu ini lunas satu hutang gitu kan. Nah cuma biar cepet gini caranya, sama dengan if buka kurung, nah ini jika jumlah yang dibayarkan, nah ini jumlah yang dibayar sama dengan total harga, koma dalam petik
lunas, koma, dalam petik hutang. Tutup kurung. Nah ini enter, udah. Ini kan total harganya 42.500. Terus habis itu kan dia bayar cuma 10.000, berarti dia masih ngutang kan 2.500. Udah tinggal tarik samain rumusnya. Nah kan dia utang lunas kan bayar 15, bayar ceban. Nah utang lunas bayar 20. Nah ini ketentuannya hadiah. Jika status lunas dan total lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan hadiah payung. Nah gitu. Berarti gimana rumusnya? Berarti sama dengan if buka kurung. Nah ini kan N ya, soalnya kan dia kalau misalnya lunas dan dapat payung gitu kan lebih dari 50.000, berarti if N buka kurung jika dan ini nih statusnya ini lunas, G4 sama dengan dalam petik lunas, tutup petik. Nah habis itu koma. Nah ini nih, kalau dia ini lebih dari 50.000 kan, F4 lebih dari 50.000, 1, 2, 3, tutup kurung. Nah ini kayak tadi, koma, payung, terus koma, buka dalam kurung, dalam petik tidak ada. Ini tutup kurung, enter. Nah ini coba kita samain sama rumusnya. Nah ini nggak ada yang dapat payung karena hutang terus habis itu juga kalaupun lunas dia belanjanya nggak di atas 50.000, jadi dia nggak dapat hadiah payung.